Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masya Allah, kembali lagi di Islam itu Indah. Masih dalam tema kita nih, ninggalin sholat tapi nggak dosa. Kok bisa? Nah, tadi dikit kita nyikapin media sosial yang udah masuk ya. Kalau misalnya ada orang-orang dewasa lagi sholat itu ngaco dah, nimbrung tiba-tiba lagi sholat mah nggak bener ya guru ya? Ya jangan, lagian juga bisa batal sholatnya. Iya, nah kalau misalnya anak kecil nih, Ya kalau anak kecil dimaklum aja, tinggal orang tuanya bagaimana ketika ke masjid jangan anaknya dilepas begitu aja, tapi dibimbing Kalau untuk diingatkan, untuk diberi pesan, jangan sampai akhirnya mengganggu orang yang sholat. yang lain. Jadi sebelum masuk masjid di briefing. Harus briefing. Nah, kok kagak di briefing loh? Om. Ini Sam yang biasa briefingan anak kecil nih. Iya, kalau Di ini masjid juga dekat rumahnya nih. Bener ya? Gitu. Iya, tapi seenggaknya sudah kita ajak ke tempat yang baik, dimudahkan sehingga hatinya terikat dengan masjid mudah-mudahan ya. Ya, baik untuk ayahanda, ibunda, gimana kabarnya di rumah? Mudah-mudahan sehat semuanya, disiapin hatinya untuk hari ini ya. Mudah-mudahan banyak ilmu yang kita dapatkan dan berkah dunia akhirat. Amin. Baik, ngomongin masalah menjamak. Nah, Ustaz Syam, ini padahal orang tuh udah paham kadang-kadang ya apa yang harus dijamak. Cuman kadang-kadang masih nggak jejak tuh gimana ya? Nggak yakin gitu dalam diri kita. Ini jejak. Itu bukan guru, Injak, itu mah injek. Iya, gimana sih? Ya. Nah, kurang jejak dan mungkin kalau misalnya guru ngasih tahu lagi, remind lagi, nge-freshin lagi, sehingga akhirnya mereka paham apa yang harus dijamak dan kenapa harus dijamak. Silakan guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku, Ustaz Ahmad Khan, Habib Muhammad, Bang Ali, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapatlah keringanan kita semua sebagai umat baginda Nabi SAW. Kalau Nabi sholat sendiri tuh, ibadah sendiri, biasanya Nabi pilih yang berat-berat. Misalnya Nabi sholat tahajud tuh panjang banget karena sendirian. Tapi ketika Nabi memimpin sholat, Nabi ciri khasnya memberikan yang ringan-ringan untuk umatnya. Begitu pula hukum untuk umat beliau, senantiasa Nabi kasih yang ringan-ringan. Kalau untuk pribadi Nabi SAW, Nabi pakai yang berat. Tapi untuk kita selalu dikasih keringanan dan solusi dari baginda Nabi SAW. Termasuk diantaranya jamak sholat. Ada sholat yang bisa dijamak, yaitu sholat zuhur, asar, dan juga maghrib isya. Yang jelas yang bisa dijamak ini adalah yang ada pasangannya. Zuhur asar itu berpasangan, maghrib isya juga berpasangan. Mereka 4 sholat ini bisa dijamak, kecuali sholat subuh. Sholat subuh tidak bisa dijamak, mesti dia sendirian sholat subuh itu di waktu yang telah ditentukan. Sholat jamak ini adalah lil hajah, karena ada hajatnya. Kemudian bagaimana ketentuannya? Ada 2 jamak sholat, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim adalah ketika seseorang menggabungkan, kita tahu dulu arti jamak adalah menggabungkan. Menggabungkan sholat zuhur dan sholat asar atau menggabungkan sholat maghrib dan sholat isya. Menggabungkan sholat zuhur dan sholat asar ada yang disebut dengan jamak takdim. Jamak takdim adalah melakukan sholat zuhur 4 rakaat, kemudian menarik sholat asar di waktu zuhur, akhirnya menggabungkan asar ke zuhur, namanya jamak takdim karena dilakukan di waktu zuhur. Ada juga disebut dengan jamak takhir. Apa itu? Mengakhirkan sholat zuhur, nanti masuk sholat asar, baru dia sholat zuhur, namanya jamak takhir. Dengan syarat ketika sudah masuk waktu sholat zuhur, dia berniat jamak takhir di situ. Kadangkala yang sebagai catatan ini yang dilupakan orang. Dia mau takhir, dia mengakhirkan sholat zuhurnya di sholat asar. Tapi ketika masuk waktu sholat zuhur, dia tidak berniat takhir di situ. Maka pada saat itu dia mesti untuk berniat jamak takhir. Ketika masuk sholat zuhur, nanti saya sholat zuhurnya nanti ketika sholat asar aja. Karena ada hajat, ada sesuatu mungkin dalam perjalanan. Ditambah dengan qasar kalau misalnya dia dalam perjalanan. Kemudian ada sholat jamak maghrib isya. Maghrib isya juga demikian. Kalau dilakukan di waktu maghrib namanya jamak takdim. Kalau maghribnya diundur sampai masuk sholat isya namanya jamak takhir. Lagi-lagi kita ingatkan bahwa kalau ingin melaksanakan jamak takhir, yaitu mengakhirkan sholat maghrib nanti di waktu isya dilaksanakan, maka niatkanlah ketika sudah masuk waktu sholat maghrib, niatkan di situ saya akan sholat maghrib nanti di waktu isya. Itu yang disebut dengan jamak. Lalu bagaimana dengan orang yang ternyata dia mau menjamak, tapi karena lalai ternyata dia akhirnya meninggalkan sholat.
tanpa sengaja. Mungkin lalai di sini, mungkin tanpa sengaja. Dia pikir sudah jamak takdim tadi. Ternyata dia belum jamak sebenarnya. Makanya tadi catatannya penting itu. Ketika masuk waktu sholatnya, waktu sholat zuhur atau waktu sholat maghrib, sudah niat duluan di situ. Supaya apa ya? Supaya juga mengingatkan diri untuk tidak lupa untuk sholat nanti. Karena kalau tidak niat sebelumnya, maka bisa jadi dia mengatakan, oh kayaknya sudah tadi saya jamak ya. Oh belum ya. Orang lupa tidak berlaku hukum baginya. Tapi orang yang lalai, inilah yang kata Al-Quran, alladzina hum an sholatihim sahun wa yamna'unal maun. Orang yang lalai dalam sholatnya. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih guruku ilmunya. Ya, ini mudah-mudahan jadi bekal lagi buat ayahanda, ibunda di rumah yang saat ini menyaksikan acara ini ya. Nge-refresh kita lagi. Sebenarnya ngapalinnya gampang ya. Takhir berarti di akhir. Iya. Takdim berarti di Awal. depan, di awal ya. Nah baik, kita ke Habib Muhammad Syahab. Ini ada dua pertanyaan. Pertama di sini agak tajam banget nih ya. Kalau misalnya orang yang meninggalkan sholat itu harus berada 30 tahun di dalam neraka ibaratnya hukumannya. Masya Allah. Itu yang pertama. Nah yang kedua. Betah dia. Nah yang kedua mungkin ini adalah sebenarnya mungkin punishment sehingga akhirnya kita tidak meninggalkan sholat atau gimana ya. Nah yang kedua nih sebenarnya aku agak khusus nih ya. Anak-anak ini jangan hanya dijadikan investasi dunia. Tapi harus dijadikan investasi akhirat. Nah, salah satunya yaitu dengan cara menyuruh dia sholat, ya. Nah, tapi kadang-kadang kita sebagai orang tua agak pegel nih, ya. Ada anak-anak yang gampang dikasih tahu. Karena anak-anak unik. Anak pertama, kedua, ketiga nggak mungkin sama. Anak yang pertama begitu disuruh sholat nggak pakai perintah, but langsung jalan. Anak kedua melek dulu, geser kiri, geser kanan, tidur lagi gitu kan misalnya. Nah anak ketiga begitu disuruh sholat galakan dia misalnya gitu kan. Nah ini gimana nih guru untuk menyikapi? Apakah sudah terputuskah urusan kita atau sampai akhirnya harus kita berdirikan dia sholat atau gimana guru? Silakan. Tausiah nih. Silakan guru. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, memang sholat ini betul-betul kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 30 tahun ya, Masya Allah, ngontrak apa gimana deh? Serem banget ya Allah. Makanya ada hadis Qudsi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yanju minni 'abdi illa bi adai maftaratuhu alaihi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasul, Nabi mengatakan la yanju minni 'abdi. Manusia siapapun mereka, mau dia orang kaya, orang miskin, orang susah, orang senang, semuanya. La yanju minni abdi, mau nasabnya bagus, mau darahnya biru, mau darahnya warna-warni lagi, ya semuanya. Apa kata Allah? Semuanya. La yanju minni abdi, tidak ada yang selamat daripada ancaman aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kena. Illa, tapi ada mustasnayat, ada pengecualian. Berarti kalau ada kalimat tidak ada yang selamat illa, kecuali berarti ada yang selamat. Ya kalau mau selamat pakai yang illanya, kecuali siapa mereka orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ancaman Allah, dari azabnya Allah, dari siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa bi adai maftaratuhu alaih, selama mereka menunaikan kewajiban dari aku. Kali mau selamat, tunaikan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada urusan saya orang kaya kemudian bebas, tidak. Saya nasabnya bagus, bebas, tidak. Illa bi'adai maftaratuhu alaih, kecuali mereka yang menunaikan kewajiban dari aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kewajiban-kewajiban Allah ini termasuk sholat. Makanya pertama kali orang yang dihitung sholatnya, orang yang meninggalkan sholat, ada riwayat 30 tahun di neraka, ada yang mengatakan 60 tahun Allah, di neraka. Berarti kalau 60 tahun, hitungannya 60.000 tahun. Kenapa? Satu hari di neraka 1000 tahun. Nggak percaya, ngontrak di neraka. Kalau nggak percaya, cobain. Ya, artinya 30 tahun itu sama dengan 30.000 tahun. 60 tahun artinya sama dengan 60.000 tahun. Kenapa? Satu hari di nerakanya Allah hitungannya 1000 tahun. Satu hari 1000 tahun. 1000 kali 60, 60.000. 1000 kali 30, 30.000 gitu. Itu waktu belajar sekolah begitu dulu katanya. Ya Allah, seru banget. Betul kan? Tapi satu hari itu. Satu hari. Kalau 30 tahun berarti. Nah,
Udah hitung sendiri dah. Nah, itu artinya. Nah, kalau anak-anak, Masya Allah, sebenarnya beban orang tua itu sudah bebas. Kenapa? Ketika orang tua ngasih tahu kepada anaknya bangun. Soal kalau masih kecil nggak dosa. Orang tua itu kalau masih kecil nggak dosa kalau anak. Tapi kalau sudah dewasa, apalagi sudah punya istri, sudah punya anak, sudah dibangunkan, sudah dikasih tahu, bari. Artinya orang tuanya terbebas daripada hukuman pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Anaknya yang 30 tahun nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau dikatakan kalau karakter anak-anak berbeda, ya namanya manusia, tapi tetap bagi orang tua jangan pernah bosan untuk ngasih tahu anaknya dari umur 7 tahun sampai 10 tahun. Bahkan 10 tahun kalau nggak sholat tuh dipukul. Tapi dipukulnya begini, Ali, gini. Nih, yang tidak pakai menyakitkan. ini yang tidak menyakitkan, nggak yang sampai pakai kayu Beletak misalnya, gitu ya itu nggak boleh. Baik. Masalahnya nyuruh tapi orang tuanya kagak kan gitu. Baik, terima kasih ya Habibi. Baik, ini ada lagi pertanyaan untuk Ustadz Ahmad kan. Ini jadi kalau orang kadang-kadang suka sholat nggak niat, apakah itu sama dengan kita meninggalkan sholat? Silakan, Guru. Masya Allah. Sholat nggak niat. Nggak niat. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hukum orang yang sholat tapi nggak niat? Ini ada orang yang sholat tapi dia nggak niat sholat, atau ada orang yang sholat tapi dia lupa niat. Niat. Nah, jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya yang namanya sholat itu ada rukunnya, dan rukun sholat salah satunya adalah niat. Dan niat itu adalah sesuatu yang kalau tidak ada di dalam sholat yang kita kerjakan, maka tidak sah sholatnya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya aniyatu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi wa mahalluha qalbu wa talaffudhu biha sunnah wa waqtuha inda takbiratul ihram. Dijelaskan oleh ulama bahwasanya yang namanya niat itu adalah bertujuan untuk melakukan sesuatu dibarengi dengan perbuatannya, dan tempatnya niat itu adalah di hati, dan melafadzkan niat dengan lisan itu hukumnya adalah sunnah. Dan waktu seseorang niat ketika sholat adalah pada saat takbiratul ihram. Maka ketika Allah di dalam hatinya dia niat mengerjakan sholat yang ingin dia kerjakan. Maka kalau ada orang yang sholat tapi dia lupa niatnya, maka sholatnya tidak sah. Maka perhatikan baik-baik ketika kita mau sholat, maka jangan sampai lupa niat. Kenapa? Karena banyak orang yang mungkin dia lupa atau mungkin dia belum tahu ilmunya. Tetapi ketika seseorang itu dia lupa atau belum tahu ilmunya, ada keringanan di dalam syariat bahwasanya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan keseringan ya lupa niatnya. Nah, sekarang kan sudah tahu, maka selalu senantiasa niat sebelum kita mengerjakan sholat. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, di dalam masalah melafadzkan niat, di sini ulama berbeda pendapat. Menurut pendapat Al-Imam Syafi'i dan juga pendapat Al-Imam Ahmad bin Hambal, bahwasanya melafadzkan niat dengan lisan, ya, seperti sebelum takbir, usolli fadlul zuhri arba rakaatin, itu hukumnya sunnah. Menurut pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah. Kenapa? Untuk membantu kita agar khusyuk di dalam sholat tadi, ya, ketika niat. Lalu kemudian menurut pendapat Al-Imam Malik atau Malikiyah dan juga Hanafiyah, maka hukum melafadzkan niat, ya, sebelum dia takbir, maka itu hukumnya adalah tidak dianjurkan atau tidak disyariatkan. Ya, jadi boleh dilakukan, tapi lebih baik kita lakukan kalau kita pengikut daripada mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, untuk menambah khusyuan kita di dalam sholat. Nah, permasalahannya ada juga bukan cuma niat. Kadang ada orang yang dia sholat ternyata dia lupa belum wudu. Ya. Ini lebih parah lagi. Iya, parah banget itu, Bro. Iya. Bagaimana tuh orang yang sholat tapi dia lupa, dia belum wudu. Iya. Perlu diketahui bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau itu mengatakan di dalam hadisnya, miftahu sholat at-tuhur. Sesungguhnya kunci sholat itu adalah berwudu. Maka kalau orang dia sholat kagak berwudu, maka gak sah sholatnya. Kenapa? Karena di antara salah satu perkara yang menjadi syarat sahnya sholat adalah suci orang yang sholat tersebut daripada hadas kecil dan hadas besar. Nah, sekarang kalau orang nggak punya wudhu, berarti kan dalam keadaan berhadas. Maka ketika dia sholat, maka sholatnya tidak sah. Maka ini harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa untuk berwudhu sebelum sholat. Ada dan lagi yang dia berwudhu, rapi sholat, berwudhu, tapi lupa niat mandi junub. Ya, ada juga tuh. Ya, benar kenyataan itu hukum. Nah, saya lupa lagi. Saya lupa lagi. Kalau lupa, kalau belum tahu ilmunya kan nggak apa-apa. Ada excuse-nya ya.
Manajer aja kagak niat ya. Baik, kita masuk dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, di sini ada dari hamba Allah. Assalamualaikum Habib Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semua guru-guruku ya. Pengen nanya nih, selain apakah orang sakit dan anak kecil boleh meninggalkan sholat? Apa sih hukumnya? Oh, jadi selain ya, boleh ada nggak yang boleh meninggalkan sholat ya? Dan apa hukumnya? Mohon dijawab karena sekarang kakek saya sedang sakit juga. Oke. Ini Habib Muhammad Syahab. Saya artinya anak kecil boleh nggak? Baik. Selain anak kecil atau anak kecil? Saya anak kecil lama itu karena saat ini dia lagi sakit nih kakeknya. Baik. Hukum orang yang meninggalkan sholat lagi sakit bagaimana nggak ada? Artinya orang mau lagi sehat, orang mau lagi sakit, itu dia wajib melakukan sholat. Sholat ini nggak bisa ditawar, kecuali tadi. Ada yang mengatakan 2 a'dzarus sholat, ada yang mengatakan 4 a'dzarus sholat. Kita nggak bahas itu, artinya intinya orang yang lagi sakit boleh nggak meninggalkan sholat? Pertama boleh. Boleh pertama. Bagaimana hukumnya? Contoh orang yang sakit dalam fikih boleh menjamak sholat. Jamak sholat itu namanya meninggalkan sholat. Ya, meninggalkan sholat artinya dari misalnya di asar ditarik ke atas, berarti kan dia nggak sholat asar lagi. Jadi buat orang yang sakit tidak ada jalan untuk juga dia meninggalkan sholat. Kalau tanyakan boleh tidak meninggalkan sholat, boleh dan tidak dosa kalau dijamak. Jadi boleh orang sakit itu boleh dia menjamak sholatnya. Dan juga boleh tata caranya diringankan dalam ajaran agama Islam. Contoh Ustadz Syam. Siap. Maaf Ustadz Syam. Praktek. Praktek. Ini kan contoh orang yang sakit. Katanya kan sakit. Jadi dalam hukum fikih orang berdiri, orang berdiri, oh dia sakit. Atau mau pusing, mau apa segala macam, atau pinggangnya sakit, boleh nggak dia meninggalkan rukunnya? Rukunnya bukan sholatnya. Jadi ketika dia nggak bisa berdiri, boleh dia duduk. Silakan Ustaz, masya Allah. Nah ini kan duduk, artinya boleh dia duduk. Dia kan artinya orang yang nggak bisa sholat, jadi tidak boleh. Nah duduk pertama duduk seperti ini, nggak bisa seperti ini, silakan Ustaz Syam. Boleh bukan berbaring, apa namanya tuh? Sila. Yang ke samping. Nah, Tidur pertama miring. seperti ini. Tidur miring. Nih, tidur seperti ini. Tapi dadanya menghadap ke kiblat. Kiblat. Oh, saya nggak bisa sebelah kiri, Ustadz. Kenapa? Ada bisul. Gede, segede kelapa. Pindah lagi. Tuker. Ya. Lumayan nih. Kan kapan lagi ngerjain Ustadz ya? Ya Allah. 70-30 Habib. Siap. Nah ini kan menghadap, yang penting dada Tetap menghadap ke kiblat. Nah. Ini namanya saya juga nggak bisa seperti ini. Berbaring Ustaz Syam. Oke. Telapak kakinya menghadap ke kiblat. Jadi orang sholat tidak ninggalin sholat, tapi rukun-rukunnya boleh. Seperti ini. Jadi 2 telapak kaki menghadap kiblat, kepala diangkat sedikit ke badan. Caranya dengan kepala manggut-manggut. Tidak bisa juga ajra ala qalbihi. Alirkan rukun-rukunnya di dalam hati. Jadi rukunnya nggak bisa juga kepala, nggak bisa juga kita sholatin. Allah. Jangan dulu, belum waktunya, belum Kan waktunya. dalam hati nggak bisa juga, berarti udah meninggal. Kan gitu. Benar ya Allah. Seperti itu, masya Allah. Baik ya, artinya tidak ada hal. Terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama Habib. Tidak ada hal yang akhirnya yang akhirnya membuat kita nggak sholat. Betul. Iya. Baik, masih kita buka pertanyaan lagi nggak nih? Nggak ya? Baik, kita simpan dulu pertanyaannya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah! Yeay. Oh, jamaah! Yeay. Alhamdulillah.